Iya, kita sambut Cici Cetar kita, Foni. Foni, thank you ya, Fon. Gua kasih mic dulu deh, gua servis Cici gue yang satu ini. Nih, silakan. Oke, Deh ya, gua lepas ya. Makasih. oke. Semuanya selamat pagi. Apa kabar? Biasa. Oke, silakan duduk teman-teman. Boleh kasih aplaus luar biasa buat MC kita yang luar biasa, Ciping Ping. Thank you buat Koko Erison, Ci Yohana, ya, eh Ko Acong. Oh ya, thank you untuk kesempatannya bisa ke sini. Kayaknya semuanya hampir kurang lebih kenal ya. Hai. Hah? Oh belum kenal ya. Perkenalkan sekali lagi nama saya Foni Cilina. Oke. Ah, iya. Canda. Jadi malu nih. Kayaknya di sini semuanya orang-orang hebat semua gitu ya. Oke. Teman-teman, nama saya Foni ya. Saya backgroundnya sebenarnya seorang introvert ya, seorang yang tadinya kalau nggak dicolek nggak ngomong gitu ya. Orangnya diem banget, orangnya kaku banget gitu ya. Eh, saya backgroundnya karena di back office. Namanya di back office kayak gimana? Saya orang accounting, teman-teman. Ya, namanya orang accounting cuma apa sih? Cuma ketemunya sama kalkulator sama pen gitu ya. Nah, bagaimana pada waktu itu saya mau join ke Prudential, saya cerita hari ini ya. Nah, saya lahir dari keluarga yang sederhana ya. Saking sederhananya, sederhana nana gitu ya. Nggak punya rumah, nggak punya mobil gitu ya. Nah, itu yang membuat saya berpikir nih, salahnya saya di mana? Salah, kan katanya gini, lahir dari keluarga yang sederhana bukan salah kita. Tapi kalau meninggal dalam keadaan tidak berubah, ya, dalam keadaan miskin itu salah salah kita. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan hidup berapa lama? Mungkin ya 70 tahun, 80 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, tapi kok kita nggak bisa rubah itu, gitu ya. Nah, itu berarti salah kita, ya. Jadi makanya dari itu, kenapa pada waktu itu saya lahir dari keluarga sederhana, gitu ya, saya cerita dulu. Hmm, jalan. Oke. Nah, puji Tuhan, eh, ini pada waktu itu saya sempat bisa kuliah ya, kuliah di BINUS ya, kuliah komputer akuntansi teman-teman, dan ini pada waktu itu lulus memang cum laude gitu ya. Nah, pada waktu itu kenapa saya mau cerita ini? Di balik itu ada ceritanya gitu ya. Bukan bermaksud menyombongkan diri gitu ya, bukan. Tapi kenapa pada waktu itu saya benar-benar nguber nih yang namanya cum laude. Karena dari orang tua selalu bilang apa sih? Oh, ayo belajar yang benar ya. Benar? Ayo sekolah yang pintar ya. Supaya nanti kalau kerja dapat duit yang banyak. Ya, pada waktu itu saya berpikir, oh iya, berarti saya harus sekolah yang benar, ya, kuliah yang benar. Tapi padahal pada waktu itu untuk kuliah aja kita bersyukur teman-teman bisa kuliah, ya. Nah, pada waktu kuliah saya juga tahu diri, saya harus apa? Harus sambil kerja. Harus sambil kerja, soalnya kenapa? Bantu kan buat keluarga. Saya ngeles-ngelesin anak gitu ya, lumayan dapat income tambahan gitu ya. Nah, pada waktu itu saya juga biasanya orang kalau misalnya eh, kuliah ya sambil kerja biasanya keteteran. Benar? Ya, pada waktu itu saya berusaha sedemikian mungkin pada waktu saya kuliah pun saya mau achieve yang terbaik, teman-teman. Saya bukan artinya kuliah ya udah sambil kerja yang penting lulus-lulus aja gitu ya. Saya nggak mau begitu. Tapi pada waktu itu saya mau membuktikan juga meskipun saya kuliah sambil kerja ya, tapi saya mau membuktikan ya saya kasih hasil yang terbaik yang bisa menyenangkan orang tua saya. Karena gimana pun juga mereka kuliahin ini kan butuh effort ya, butuh effort pada waktu itu saya sadar banget ya. Nah,
di sini pada waktu itu setelah saya kuliah saya berpikir, waduh, saya punya sertifikat cum laude nih. Saya pada waktu itu melamar pekerjaan, ya. Namanya orang udah lulus, biasanya apa? Ngelamar kerjaan. Kemana? Gitu ya. Pokoknya terserah kemana aja yang kasih gajinya tinggi, ya. Nah, kasih gaji tinggi, alhasil, ya. Menurut teman-teman nih, kalau saya tunjukin pakai sertifikat cum laude saya, gajinya saya dibayar berapa? Ayo, dapat gaji yang lebih gede nggak? Ya, saya berharap kalau saya tunjukin ini, pasti gaji saya gede, gitu ya. Perusahaan pertama tolak saya, gajimu kegedean, saya sih mau, tapi dia nego saya nggak mau. Gaji perusahaan kedua nggak mau, ya. Dia ngomong, Fon, jangan segitulah, gitu ya. Kamu boleh nggak turunin sedikit? Kan toh nggak ada pengalaman. Kamu kan belum pernah kerja juga, gitu ya. Kamu kan fresh graduate. Jadi dari waktu ngelamar kerjaan aja saya udah ditolak orang. Ya, bukan semenjak di Pro. Dari pertama kali, ya, saya kasih CV saya mau kerja sama orang, saya ditolak orang. Ya, bahasanya tergantung sih ya, antara saya nolak dia atau dia nolak saya ya. Ya, jadi pada waktu itu saya merasa ya, iya, berarti bukan gaji itu bukan ditaker lewat sertifikat. Ya, saya mulai berpikir saat itu, saya mau gaji gede. Kenapa? Karena saya punya alasan. Ya, tapi yang masalahnya itu adalah ternyata bukan karena kepintaran kita. Mau pinter, gaji gede, bisa nggak? Belum tentu juga kalau nggak ada di tempat yang terbaik. Ya, oke. Oke. Nah, singkat cerita, saya kerja teman-teman accounting staff itu kurang lebih 4 bulan saja ya. Saya akhirnya puji Tuhan diterima ya jadi accounting staff ya. Tapi bukan dengan yang sesuai dengan apa maunya saya. Saya harus mengalah dulu ya. Saya nggak bisa maunya saya punya gaji gede, saya mau nggak mau saya singkirin dulu lah gitu ya. Nah, pada waktu itu saya kerja jadi accounting staff cuma 4 bulan. Alhasil ada satu bos yang datengin saya, di situ ada dua bosnya, tapi bukan direct bos saya, dia ngomong gini, Poni kamu tuh bagus ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, kamu anggap saya teman atau bos? Saya bingung, teman atau bos ya, gitu ya. Saya bingung dong, teman atau bos? Saya bilang, gimana dulu Pak? Kalau saya bilang teman, SKSD, baru kerja sebentar gitu ya. Masa saya bilang teman, ya udah. Kenapa dulu Pak? Saya bilang, oh iya, kalau kamu anggap saya bos, saya pasti mau pertahanin kamu di sini ya. Tapi kalau kamu anggap saya sebagai teman, boleh saya infoin ke kamu, kalau bisa kamu jangan di sini, kamu nggak akan berkembang. Sayang banget kamu. Ya, dia langsung loh. Baru kenal sama saya berapa bulan, tapi langsung dia bilang, kamu jangan di sini kalau kamu mau berkembang. Ya, jadi tempatmu bukan di sini. Langsung saat itu saya bilang, ih dia ngusir kita secara nggak langsung ya. Ya udah Pak, ada referensi nggak? Kira-kira saya kemana? Gitu ya. Saya mah nekat aja gitu ya. Ada referensi nggak Pak? Jadi dari dulu saya minta referensi. Singkat cerita teman-teman, direferensiinlah ke kantor temannya dia. Nah ini ya, kantor temannya dia, langsung saya diangkat jadi yang namanya accounting manager. Jadi seorang fresh graduate teman-teman yang belum ngerti apa-apa, udah jadi accounting manager. Enak kan di sini? Enak. Karena kenapa? Hasil referensi. Gaji juga karena dipercaya sama bos. Ya. Kenapa dia percaya saya? Karena hasil referensi kan. Nah, gaji yang saya mau, dia naikin terus. Income oke. Saya bilang kurang, dia tambah. Ya, saya diajak, dikasih reward juga, jalan-jalan ke luar negeri. Ya, meskipun waktu itu cuma Singapura, gitu ya. Nggak kayak di Prudential gitu ya. Singapura, gitu ya. Tapi saya waktu itu seneng juga. Kenapa? Loh, saya belum pernah keluar negeri, diajak ke Singapura, seneng nggak? Seneng. Ya, pada waktu itu saya berpikir, oke,
saya happy ya. Tapi saya tahu teman-teman goalnya saya apa. Pada waktu saya kerja, saya punya satu impian. Saya kepengen yang namanya, saya cerita dulu, saya dua bersaudara. Ya, dua bersaudara, saya sama adik saya bedanya 10 tahun. Jadi kalau misalnya kita bilang bedanya 10 tahun, ya berarti adik saya masih muda banget gitu ya. Masih muda pada waktu saya lulus saya kurang lebih usia 23. Berarti adik saya 13 gitu ya. Jadi masih kecil, perjalanan masih panjang. Sedangkan umur orang tua saya biasanya kalau anaknya udah mulai lulus, biasanya apa? Udah mulai mau masuk usia pensiun. Jadi pada waktu itu saya berpikir, waduh gawat nih ya, gitu ya. Saya punya beban, saya punya banyak tanggungan teman-teman. Saya udah ngerti pada waktu itu saya tuh di sandwich generation. Saya harus pikirin masa depan saya juga harus pikirin orang tua saya, gitu ya. Saya di tengah-tengah, saya terhimpit. Selamat datang, Cilingling, ada Ko Acong. Saya grogi loh sebenarnya. Saya grogi nih ya. Jadi pada waktu itu saya berusaha ya eh apa namanya? Tadi saya cerita sampai mana tuh? Jadi lupa ya. Sandwich generation. Nah, jadi saya tahu saya sandwich generation, saya harus punya yang namanya eh, goal yang besar ya. Saya harus punya income yang banyak gitu ya. Pada waktu itu saya sadar banget kalau saya kalau gini-gini aja kerja sama orang meskipun bos saya baik terus-terusan naikin income saya tetap aja kurang teman-teman ya. Tapi memang ya jabatan waktu itu accounting manager kelihatannya keren ya. Seorang fresh graduate jabatannya accounting manager. Tapi kadang-kadang saya lihat nih jabatan jenderal gajinya kok kopral. Gitu-gitu aja kok gitu ya. Memang sih sesuai dengan apa yang saya mau dan naik 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 terus gitu ya. Tapi belum sesuai dengan apa yang benar-benar saya butuhin. Saya butuhnya banyak. Yang tadi yang saya bilang ya. Nah, pada waktu itu saya sama pacar saya kita pokoknya udah punya ya yang namanya visi ke depan. Yang namanya baru pacaran, pengennya apa? Merit. Merit pada waktu itu pengen punya rumah. Nggak mungkin kalau merit nggak punya rumah. Ya, pengen beli apa? Pengen beli mobil. Jadi saya berpikir gini, aduh, yang bikin Jakarta macet apa sih? Oh, bukan si Komo ya. Kalau dulu zaman dulu kayaknya yang bikin Jakarta macet si Komo gitu ya, bukan ya. Mobil. Tapi kok dari sekian banyaknya mobil, kok nggak ada mobil saya ya? Berarti itu salah siapa? Jadi hal simple yang saya mikir yang bikin Jakarta macet mobil, kok nggak ada mobil saya satu pun, padahal itu mobil jutaan mobil, puluhan juta mobil gitu ya. Tapi kok nggak ada satu. Jadi pada waktu itu saya berpikir nggak bisa begini nih, saya harus ngapain? Ya, kalau misalnya kita ngomong, eh kita ngirit-ngirit deh, kalau punya income udah lumayan oke, kita ngirit-ngirit gitu ya. Tapi pada waktu itu meskipun udah kerannya diputar-putar, kita udah ngirit, tapi tetap aja nggak cukup teman-teman. Saya punya goal besar, saya punya ambisi besar. Ya, jadi apa yang membuat saya bisa bergerak di sini ya? Karena itu kita harus punya ambisi teman-teman. Ya, jadi meskipun pada waktu itu saya orangnya diem, ya nggak punya kenalan yang saya bilang, tapi karena saya punya satu visi yang besar, saya punya satu goal yang besar yang membuat saya harus bergerak. Ya, oke. Nah, pada waktu itu ya saya merasa ya saya harus punya nih income tambahan. Dulu ya mikirnya income tambahan. Kemana aja pokoknya saya ladenin. Mau jualan apa saya oke. Mau join waktu itu di MLM saya oke. Ya, waktu itu mau mau nawarin apa? Kartu kredit waktu itu pernah. Apapun pernah saya jual teman-teman. Ya, buat nambahin income. Saya nggak malu. Dari dulu sekolah ya, karena mama saya orang Mangga Dua, saya bawa tuh baju. Ya, saya bawa mau jualan celana, mau jualan baju yang lucu-lucu gitu ya. Pokoknya saya jual. Rumah saya dulu deket
Pasar pagi, saya jualan pen. Apa aja waktu itu saya jual teman-teman. Ya, nah tapi pada waktu itu ya saya merasa kok gini-gini aja juga. Saya mau kemana lagi? Income tambahannya apa lagi? Ya, pada waktu itu pacar saya itu search income katanya ya, yang lumayan, yang cukup besar. Pendapatan tuh dari asuransi dia bilang, karena dia IT. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh si Foni pendiam mungkin pacarnya jago ngomong. Saya accounting, dia IT. Dia lebih diem dari saya gitu ya. Dia benar-benar diem banget ya. Jadi pada waktu itu dia search, karena orang IT, dia demen search. Dia bilang, asuransi, lu punya teman nggak yang asuransi? Kita jalanin asuransi aja. Dia bilang gitu ya. Akhirnya saya mikir-mikir, oh ya udah, saya join sama teman saya, teman-teman di asuransi ya. Saya cari teman, oh ada nih teman gereja ya. Saya tanya dia, lu baru join ya? Iya, ya udah gue mau ikut deh. Ada apa sih di dalamnya ya? Pada waktu itu akhirnya saya join teman-teman, saya ikutan teman saya ya. Hari Sabtu suruh datang. Ya udah saya datang. Nah, speaker yang di depan tiba-tiba dia ngomong, saya duduk paling belakang. Kok kayaknya kenal kamu ya gitu ya? Anak binus bukan? Iya, anak binus. Angkatan berapa? Gitu ya. Singkat cerita teman-teman, saya melihat ya, loh, dia sama-sama anak binus, ya, angkatan sama. Tapi setelah saya keluar ya dari acara itu, saya dikenalin sama leadernya teman saya, namanya Pak Susanto. Ya, namanya Pak Susanto, dia bilang nih, itu yang ngomong di depan, kayaknya kurang lebih seumur deh, ya. Kurang lebih, itu lu tahu nggak sih, ya, income dia berapa? Ya, zaman dulu kan begitu ya, gitu ya. Saya langsung kaget dikasih tahu ya, income dia berapa. Karena kenapa? Saya merasa, loh, kok beda jauh sama kita? Kita merasa kita udah happy, kita merasa udah seneng karena waktu itu zaman referensi ya disayang bos, income-nya lumayan daripada teman-teman sebaya saya, tapi dibandingin sama si satu orang Prudential, saya nggak ada apa-apanya teman-teman. Itu udah kayak Coca-Cola yang diceritain. Kalau belinya cuma di Alfamart, di Indomaret, harganya berapa? 5.000. Ya, mungkin bisa 10.000. Tapi kalau kita minum Coca-Cola di Hotel Bintang 5, harganya berapa? Bisa 50.000. Beda nol. Beda 100.000 gitu ya, beda nol. Nah, yang membedakan tuh apa sih kadang-kadang? Ya, rasanya sama nggak? Rasa sama. Tapi yang membedakan apa? Tempatnya. Jadi pada waktu itu saya berpikir, oh ya, the right man in the right place. Ya, orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat. Ya, jadi pada waktu itu saya langsung ya, saya langsung terbuka. Kok orang yang sama, ya, maksudnya ya kurang lebih ya backgroundnya sama-sama di BINUS, angkatannya sama, ya, kok income-nya beda jauh ya, gitu ya, karena dia udah ketemu Prudential terlebih dahulu ya. Pada waktu itu yang nunjuk saya kenal, kayaknya kenal kamu ya, itu adalah Bapak Herianto ya. Jadi waktu itu saya langsung ngeh gitu ya, langsung kayak orang tuh klik gitu ya, kok income-nya beda jauh banget ya gitu ya. Nah teman-teman benar apa yang kita harus tahu ya, tempat kita di mana, karena itu menentukan siapa kita ya. Oke. Hari ini saya mau bahas ini. Be a champion finishing well. Kita udah tahu bulan ini adalah bulan terakhir ya di tahun 2025 di Desember ini. Siapa yang masih mau mengejar goalnya? Atau ada yang udah aman? Ya. Nah, teman-teman, bagaimana bukan masalah kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhirinya, ya. Bukan masalah awal tahun kita buat yang namanya goal setting, ya, tapi bagaimana kita harus achieve setiap goal yang sudah kita pernah buat. Jangan kadang-kadang cuma ikut-ikutan bikin goal, cakep-cakep kita bikin goal, ya, tapi kita harus berusaha untuk capai setiap goal yang kita buat, teman-teman, ya. Oke. Nah, kadang-kadang ini what's your final sprint ya? Ada orang yang pengen punya motor baru, mobil baru, rumah baru, atau nambah income, ya.
teman-teman tergantung nih maunya seperti apa. Ngubernya nguber apa? Bonus produksi maksimal ya, atau mau promosi sebagai AAB, AB ya, atau mau nguber yang namanya Star Club, Double Star Club, PCC atau PC ya. Nah, apa sih yang teman-teman nguber atau yang teman-teman uber adalah harga diri? Ya, harga diri ya. Jadi yang namanya kita di sini ya bukan masalahnya ya kita ya capai nggak apa-apa lah gitu ya. Teman-teman kalau teman-teman punya goal, ayo Uber teman-teman. Ya, dari awal saya join ya, saya setiap tahun saya Uber goalnya saya. Ya, teman-teman boleh lihat tadi sandepan saya memang udah join kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi setiap tahun waktu itu eh, angka pencapaian itu lumayan besar ya daripada sekarang. Naik UM, naik SUM, naik AM, itu berapa sih? Bisa 900, bisa 2,7 M, kayaknya kelihatannya besar. Tapi saya nggak lihat angka besar itu ya. Saya yang penting apa? Capai. Dan saya pikirin bagaimana caranya. Seorang Foni yang introvert, ya, yang tadinya diem, yang katanya nggak ada kenalan, tapi mau nggak mau harus capai. Kalau kita mau capai, apa kita goal pribadi kita, ya. Bedain teman-teman, kalau goal cuma yang kayak tadi kita ngomong berapa? 900 juta, 2,7 M, itu angka di Prudential. Saya nggak pusing sama angka itu. Yang saya pusing adalah goalnya saya pribadi. Setiap tahun saya mau capai goal saya apa. Karena apa? Karena sama, nanti selaras dengan apa yang kita uber juga di Prudential. Tapi kita harus tahu juga, ya, kita maunya apa, ya. Jadi pada waktu itu saya kalau mau dibilang, tadi yang saya bilang, kalau dulu dicolek baru ngomong. Kalau sekarang dicolek, kalau nggak dicolek nggak berhenti berhenti ngomong gitu ya. Itu akibat dari perubahan dari Prudential gitu ya. Nah makanya saya bilang goal kita apa? Nah kadang-kadang kalau saya sekarang ngubernya juga soal ini loh. Kalau kita nggak achieve goal, harga diri kita kemana? Gitu ya. Harga diri kita kemana? Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya malu gitu ya, kalau saya nggak capai, ada aja temen yang tahu ya tahun ini Star Club nggak? Misal contoh ya, bukan orang pro. Ya, yang saya malu kadang-kadang ditegur sama orang yang bukan di pro. Ya, kita udah capai aja. Ya, kayak tahun lalu saya Uber 2. Terus dia bilang, saudara gua hebat loh. Dia di pro dapatnya 4. Waduh, harga diri gitu ya. Jadi kalau saya sesuatu yang kenapa sih kita harus capai? Karena ini sebuah harga diri. Kalau nggak capai, saya melihat begini, orang yang capai itu banyak loh, ribuan orang. Masa dari yang ribuan orang itu nggak ada kita gitu ya? Yang jalan-jalan Star Club itu kadang-kadang bisa 1.000-an. Ya, zaman dulu bisa 2.000, 3.000. Masa di antara itu semua nggak ada kita gitu ya? Jadi saya melihat kita harus capai setiap goal-goalnya kita, teman-teman. Ya, oke. Oke. Nah, finishing well, teman-teman. Banyak orang yang bisa memulai pertandingan tapi tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Yuk, teman-teman, itu yang kita yakin banget yang di sini kita harus yang namanya menyelesaikannya dengan baik. Ya, kita harus finishing well. Ya, jangan sampai kita ikut pertandingan tapi kita mundur. Ada nggak yang pelari yang udah ikut ke pertandingan? Ya, dia mundur, dia menyerah, dia balik arah, bisa nggak? Ada nggak tuh? Kan nggak ada ya. Ya, jadi kita harus berusaha bagaimana memenangkan pertandingan itu. Ya, jadi ada 5P yang dibutuhkan untuk finishing well. Yang pertama itu purpose. Ya, nanti kita belajar tentang purpose, tentang priority, passion, practice, and power. Ya, pertama, teman-teman kita harus punya yang namanya purpose, ya. Purpose itu kita harus tahu, ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita kemana? Ya, garis finishnya apa? Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya kayak tadi tujuan kita apa sih? Tadi simple, ya. Tadi di jalan aja saya ada remah.
Ya, remah saya apa? Saya tahu saya mau ke Pluit. Ya, sekarang saya tahu tuh kayak tadi saya mau ke Pluit. Karena saya punya goal dan saya punya timeline jam 10. Saya berusaha karena saya tadi ada urusan, saya berusaha ya gimana bawa mobil saya harus ngebut. Karena saya tahu goal saya, teman-teman. Saya harus ke Pluit nyampe jam 10-an. Ya. Jadi gimana pun caranya, kita harus ngebut, pikirin caranya lewat mana jalan yang tercepat. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, kita bingung. Ya, mau ngapain, mau kemana. Jadi awalnya itu kita harus tahu dulu. Tujuan teman-teman nguber promosi itu apa sih? Ya, di balik itu untuk keluarganya teman-teman. Ya, di balik itu kalau kita sayang orang tua kita pasti nguber. Kalau kita sayang siapa? Anak-anak kita pasti nguber teman-teman. Ya, jadi balik lagi kita harus tahu yang namanya purpose-nya dulu. Jadi harus tahu garis finish kita di mana ya, buat apa? Buat keluarga kita ya. Nah, yang kedua, jadiin ini priority teman-teman. Ya, kalau udah punya purpose, jadiin ini priority. Kadang-kadang ya kita suka nggak bisa membedain. Ya, kadang-kadang kita suka apa sih? Suka kita bisnismen, tapi kita kadang-kadang menjadi busy man, bukan businessman. Kalau businessman tahu apa yang kita haruslah lakukan. Kalau busy man apa? Kita sibuk terus gitu ya. Kita sibuk terus teman-teman. Kita nggak tahu kita harus ngapain gitu ya. Nah teman-teman makanya itu yuk sama-sama kalau kita bisnismen kita udah harus tahu purpose kita apa dan kita harus tahu priority kita apa. Kita melakukan bisnis kita itu seperti apa setiap harinya. Kadang-kadang kita coba tahu, oh Sabtu nih udah pembacaan produksi lagi gitu ya. Ada nama kita nggak ya? Kok nggak berasa ya? Sekarang waktu itu cepet banget berlalu. Nanti Senin ketemu lagi, nanti ketemu lagi Sabtu gitu ya. Jadi merasa itu cepet banget waktu berlalu. Nah, tapi apa yang kita lakukan bukan hanya di kantor, tapi yang terlebih penting adalah apa sih action kita juga. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa yang kita planningin terhadap bisnis kita. Kita ketemu orang nggak? Kita lakukan nggak apa yang kita sudah pelajari? Ya, jadi kita harus prioritasin teman-teman. Kalau nggak prioritas, ya nggak bisa. Ya, bisnis ini nggak bisa sambilan, bisnis sambilan nggak bisa. Bisnis sampingan kita kesampingin terus nggak bisa teman-teman. Tapi harus prioritasin. Ya, nah hindari mengutamakan hal-hal sepele atau menyepelekan hal-hal yang utama. Apa sih kadang-kadang nih eh, yang kita harus hindari mengutamakan hal-hal yang sepele. Ayo, antar anak. Ya, kadang-kadang ya antar anak itu hal sepele yang membuat kita nggak bisa action. Ya, jadi itu harus pikirin caranya teman-teman. Ya, saya kadang-kadang rela ya hari Minggu itu saya biasanya saya ke gereja ya dan kadang-kadang hari Minggu saya masih buat janji ketemu sama orang ya. Kalau dulu mah wajib, kalau sekarang kan ya pokoknya kalau pas ada pasti kita prioritasin. Mama saya, anak-anak saya kadang-kadang saya pulangin teman-teman. Naik apa? Naik Grab. Ya. Tapi soalnya kenapa kita harus tahu ya hal-hal itu kita harus tahu. Bukan masalah, ya kita sayang sih sama mereka, tapi kalau waktunya udah nggak keburu, bagaimana? Kita harus atur. Ya, nah eh, ini mengutamakan hal-hal sepele atau kadang-kadang kita suka menyepelekan hal-hal utama. Justru yang penting kita nggak ngeh. Ya, kita nggak prioritasin. Ini akan jadi masalah teman-teman. Jadi harus bisa benar-benar mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya, apalagi udah tinggal satu bulan lagi, nggak nyampe lagi ya, malah 3 minggu lagi nih, gitu ya. Terus jangan bawa beban terlalu banyak. Kalau beban terlalu banyak kita lagi berlari, berat nggak? Berat. Iya, beban terlalu banyak artinya apa sih? Kadang-kadang kita nggak full time. Saya cerita, saya pada waktu itu saya mau full time, ya. Pada waktu itu mama saya nggak setuju, ya. Apa yang membuat saya full time? Yang membuat saya full time adalah pada waktu itu
leader saya juga nanya, kamu dapat income dari Prudential berapa? Dia bilang, iya. Oke, sekarang kamu kerja berapa? Kamu sadar nggak? Iya, di Prudential kamu jalanin paling cuma sehari 1 sampai 2 jam. Tapi kamu di tempat kerjamu, kamu kerjain berapa lama? 8 to 5 kan? Lebih lama mana? Dia bilang. Tapi kenapa hasilnya kurang lebihnya mirip? Saya mikir dong, iya ya, saya harus full time. Ya, karena pada waktu itu mau nguber yang namanya UM. Ya, pada waktu itu saya tahu apa yang saya harus uber. Saya mau promosi nih, mau promosi, mau nggak mau saya harus full time. Ya, saya ingat banget teman-teman, mama saya nggak setuju. Ya, keluarga saya nggak setuju. Kenapa? Lu nggak salah. Itu lu di kantor posisi udah paling enak. Ya, karena bos saya tuh emang bener-bener baik banget teman-teman. Ya, kalau lu di asuransi, dia bilang ya, lu nggak salah panas kepanasan, hujan kehujanan, ya, karena dia tahu saya tiap kali naiknya angkot. Zaman dulu kan kita mau nggak mau ya, harus naik apa? Naik bus, ya. Makanya dulu kurus teman-teman, kalian fotonya gitu ya, naik bus gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu ya, saya nekat. Lah, yang lebih nekat lagi masalahnya, udah mau lebaran, mau dibayar THR. Iya, saya tinggalin teman-teman untuk THR saya nggak dibayar. Kenapa? Kalau saya tungguin, ini waktu jalan terus. Ya, kurang lebih pada waktu itu udah di bulan 7 bulan 8. Ya, waktu itu Lebaran kan, ya sekitar segitu ya di 2006. Ya, nah pada waktu itu saya merasa iya ya, saya harus kuber nih. Gimana nih ya? Ya udah saya tinggalin THR saya. Mama saya, papa saya ya pokoknya keluarga saya ngoceh-ngoceh karena udah mau THR malah lu resign. Kenapa teman-teman saya berani ambil keputusan? Ya, karena saya tahu apa yang saya mau tuju. Kalau saya nggak full time waktu itu mungkin nggak ke Uber yang namanya unit manager. Saya nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya saya ya udah saya coba tinggalin ini nih yang saya bilang nih, jangan bawa beban terlalu banyak. Kalau masih pikirin kerjaan juga, kerjaan yang lain kan menyita waktu, menyita tenaga gitu ya. Tenaga kita juga udah capek gitu ya. Akhirnya saya putusin, oke. Jadi teman-teman harus tahu bebannya apa. Jangan jangan terlalu semuanya ya. Kalau mau nguber sesuatu fokus teman-teman ya. Oke. Oke. Yang ketiga, untuk finishing well, teman-teman perlu yang namanya passion ya, dikejar maksudnya ngejarnya itu dengan bergairah ya. Karena sebanding sama imbalannya. Jadi kita harus ngejarnya punya passion teman-teman. Nah teman-teman yang di sini masih nguber nggak nih? Masih punya passion nggak untuk ngejar tujuan kita? Ya, kalau punya passion pasti kita akan bergerak teman-teman. Ya, kita selama kita bernafas atau enggak gini deh, bangun tidur pasti kita udah pikirin kita mau ngapain ya, mau kemana ya. Ya, dulu saya begitu. Jadi tidur pun saya harus pikirin besok kita mau kemana ya, mau ngapain ya. Karena ini bisnis kita. Ya, nggak harus maksudnya kadang-kadang leader yang nguber-nguber. Ya, kadang-kadang kita suka lupa leader yang nguber-nguber kita gitu ya. Saya dari dulu teman-teman, saya benar-benar apa fokus. Ya, leader saya eh ya itu ya, soalnya kan teman saya gitu. Dan teman saya itu waktu itu ya biasa-biasa aja ya. Nah, habis itu ini, apakah Anda mendoakan tujuan Anda setiap saat? Iya. Jadi kita kalau punya goal ya kita harus uber itu dengan passion teman-teman ya. Kadang-kadang waktu kita join di sini kadang-kadang banyak orang yang ngomong gini, saya nggak ada passionnya, bener nggak? Ya suka ngomong begitu. Di sini saya nggak ada passionnya. Saya juga waktu join juga apakah langsung ada passion? Ya, yang saya tahu waktu itu bukan masalah passion, tapi pada waktu itu saya tahu apa yang harus saya uber, teman-teman. Karena saya mau berubah, hidup saya mau berubah, keluarga saya mau berubah. Mau nggak mau passion itu akan muncul dengan
sendirinya. Pada waktu itu saya juga grogi, mau ketemu orang, bingung mau ketemu siapa, gitu ya. Tapi pada waktu itu, ya mau nggak mau, ya saya harus lakuin. Lama-lama dilakuin, jatuh cinta juga nggak? Ya, sama lah kayak kita mau ketemu cewek, cowok, gitu ya. Awalnya emang langsung suka, kan enggak, temenan dulu. Ya, nanti udah lama-lama ya kita udah kenalan, udah tahu baru, bener ya. Nah, itu dia. Jadi pada waktu itu saya juga berasa nggak apa-apa, saya jalanin aja, saya coba. Ya, saya kadang-kadang udah janji ketemu, ya batal, saya harus ngapain? Ya harus cold calling dulu ya, zaman dulu. Kalau cold calling, mau tahu ceritanya saya pertama kali saya cold calling di mana? Saya cold calling waktu itu di TA, di food court. Ya, saya lihat ada Cinci habis selesai makan lagi main handphone. Ya, pada waktu itu saya menekat gitu ya. Saya deketin, Ci, ini zaman dulu ya teman-teman, jangan diikutin sekarang ya, jangan ikutin. Saya Foni ya, saya mau eh, saya ngomong saya Foni, saya dari Lembaga Keuangan Inggris. Saya mau melakukan market survey. Waktu itu kan kita diajarinnya begitu ya teman-temannya zaman dulu nih. Kita nggak ngomong prudential, tapi kita ngomong Lembaga Keuangan Inggris. Saya mau melakukan survei tentang penyakit kritis. Ya, waktu itu PAT 1 udah diajar dong. Ya, nanti pasti dia ngomong, ya, oh asuransi ya, kita bisa jawab. Ya, pasti dia ngomong dong sesuai dengan pertanyaan yang kurang lebih kita tebak. Ya, dia nanya apa teman-teman? Apa hubungannya lembaga keuangan Inggris dengan penyakit kritis? Ya, karena saya baru, ya apa ya? Ya kritis Inggris, kritis Inggris apa ya? Gitu ya. Jadi pada waktu itu saya ngapain teman-teman? Bingung. Namanya agent baru, nekat. Saya kabur loh teman-teman. Ya, jadi kalau ada sekarang orang yang mana saya juga nggak tahu kok, bener nggak? Saya pernah melakukan kesalahan, tapi pada waktu itu saya belajar. Waktu di training saya tanya, apa hubungannya penyakit kritis sama lembaga keuangan Inggris? Karena nggak ada di slide. Ya, saya mana tahu. Tapi kalau kita nggak pernah datang training, belajar nggak? Enggak. Jadi pada waktu itu saya belajar, malu nggak? Malu. Sekarang kita bisa ketawa, bener nggak? Tapi pada waktu itu saya apa? Thanksin juga ya, mundur mendadak teman-teman. Ya udah, thank you ya, lagi sibuk ya. Saya kabur teman-teman. Iya, itu pertama kalinya. Ini akan menjadi cerita teman-teman pada waktu Anda udah sukses, udah bisa lewatin itu semua. Tapi kalau waktu itu ya saya merasa saya on banget, saya dodol banget, baru satu pertanyaan aja nggak bisa terjawab sama saya ya. Akhirnya saya mundur dan saya nggak jalanin lagi. Yang nggak ada Foni sekarang gitu ya. Jadi saya merasa apapun itu di sini ya, sometimes we earn, sometimes we learn. Ya, kadang-kadang kita earn, itu apa ya? Ya kita dapat, ya kita closing, ya. Tapi sometimes we learn. Kadang-kadang kita dalam tahap kita belajar. Jadi bukan artinya waktu ketemu orang, kita ditolak orang, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita dapat pembelajaran. Kita dapat sesuatu kok. Ya, bukan artinya yang oh nggak dapat apa-apa. Saya terbentuk hari ini karena apa? Hasil ya, ada hal-hal yang saya lakukan dulu. Ada hal-hal yang dulu orang-orang yang sudah menolak saya ya, yang pada waktu itu mungkin saya prospek, dia nggak mau, dia giniin ya. Hal-hal mental itu ya, itu yang membentuk saya sehingga saya ada sekarang ini, teman-teman. Ya, oke. Nah, jadi passion itu akan muncul dengan sendirinya kalau menurut saya ya. Passion itu yang penting bagaimana kita harus nguber ya, kita harus bergairah. Soalnya kadang-kadang ada orang begini teman-teman, ya boleh capai, boleh enggak lah, ya. Oh saya mau cerita gini, teman-teman, ada satu cerita, ya, ada orang gemuk, ya, dia mau ngurusin berat badan.
Ya, bukan saya ya, saya. Ya, jadi ada orang gemuk dia masuk ke dalam satu ya treatment ya. Terus dia nanya nih, saya mau ngurusin berat badan, gimana caranya? Oh boleh, ambil yang paket satu dulu aja ya, jangan yang paket kedua. Paket satu gampang kok. Oke, caranya gimana? Pokoknya kamu bayar dulu. Nggak boleh nanya caranya ya, bayar dulu. Bayar tuh paketnya 10 juta ya. 10 juta ini akan langsung turun ya. Let's say kita ngomong 10 kilo. Diambil nggak teman-teman? Lumayan ya 10 juta 10 kilo ya. Kayak beli daging di pasar ya. Jadi ya udahlah diambil ya. Singkat cerita, dia baru tahu treatmentnya apa. Oh ya, di pintu pertama silakan masuk ya. Baru dikasih tahu aturan mainnya ya. Kamu oke, sekarang di sini pintu pertama ini kamu nguber cewek cantik ya. Pokoknya kalau ini bisa kamu dapetin, kamu bisa bawa bawa pulang ya. Jadi dia lari sekian waktu sampai bel bunyi ya. Kalau dia dapat ke Uber ini cewek, dia akan bawa bawa pulang. Ya. Wah, dia bilang enak juga ya ngurusin badan sambil bisa dapet cewek ya. Ini ceritanya cowok single ya. Cowok single dia bilang lumayan nih gitu ya. Ya udah, setuju ya, emang nggak bisa mundur ya. Oke. Bel ya, siap. Tet, ya, dia puter 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 puter. Tapi karena ceweknya terlatih, otomatis pasti ya, iya nggak ketangkep lah ya, gitu kan ceweknya terlatih ya, nggak ketangkep. Tapi bel udah bunyi duluan, akhirnya ya udah. Tapi waktu dia keluar, dia timbang, bener loh turun 10 kilo, lumayan gitu ya. Nah singkat cerita, di next week-nya dia bilang, bagus juga treatmentnya ya, ada bonus ya. Saya besok-besok mau next level ya, next level. Akhirnya dia masuk ke next levelnya, dia bilang paket selanjutnya apa ya. Saya mau datang di next week-nya ya. Oke, paket kedua singkat cerita ya. Oke, dia sign bayar 20 kilo ya. Bayar 20 juta untuk 20 kilo. Oke, deal. Pasti ceweknya lebih cakep lagi. Bener nggak? Ya, pasti ceweknya oke banget nih kali ini ya. Ya udah, masuk pintu kedua ya. Oke. Nggak boleh tahu dulu kenapa nggak boleh. Ya udah, masuklah ke pintu kedua. Kali ini dia baru tahu, oh iya, kali ini kamu harus lari ya. Tapi di belakangmu kita lepas macan yang belum makan 3 hari ya. Menurut teman-teman, dia lari kencengan yang di pintu pertama atau di pintu kedua? Ayo, pintu pertama atau kedua? Kedua. Kenapa? Ayo. Kalau yang pertama apa? Nguber, maksudnya dapat nggak dapat ya terserah, bener? Bonus, bener nggak sih? Ya, dapat nggak dapat ya bolehlah gitu ya. Kalau yang pintu kedua itu apa sih artinya? Iya, hidup matinya dia itu tuh. Kalau nggak ke Uber gimana? Ya, jadi sama di bisnis ini teman-teman. Kita yang di pertama dapat nggak dapat juga boleh kok, nggak apa-apa kok. Ya, kalau teman-teman seperti itu, ya gimana? Promosi nggak promosi ya boleh, ya. Dapat reward nggak reward juga boleh. Itu yang orang yang pertama teman-teman. Tapi kalau di orang yang kedua, ya di pintu kedua itu harus gimana? Ya mau nggak mau lo harus dapat. Kalau enggak, kita dimakan, bener nggak? Ya, jadi oleh karena itu teman-teman, ya, ayo saya himbau teman-teman, jangan sampai ya teman-teman di Uber sama singa dulu baru bergerak. Ya, kita himbau teman-teman, ayo bergerak. Ya, sebelum ada sesuatu yang ya udah kepepet dulu, baru kita bergeraknya cepat. Udah kepepet dulu, baru kita berubah. Kan sayang banget. Ya, tapi kita udah harus tahu ya. Ntar di ujung saya juga cerita. Ya, untung pada waktu itu saya nggak, maksudnya udah kepepet baru kita lakuin enggak teman-teman. Tapi karena waktu itu saya punya goal ya. Yang keempat praktis ya, bagaimana teman-teman harus praktis memang ya, eh, kita
Harus tahu teman-teman, untuk sukses menjadi seorang dokter, dia harus belajar berapa lama? Kalau orang mau jadi dokter, ayo, 8 tahun. Kalau orang mau jadi insinyur, perlu belajar berapa lama? Ya, 5. Waduh. Kalau orang ya mau jadi apa lagi teman-teman? Mau jadi apapun, dia harus namanya belajar kan. Kalau kita kadang-kadang baru setahun 2 tahun atau kadang-kadang baru 2-3 kali prospek ditolak orang, kita mundur. Ya, kan repot ya. Tapi kalau menurut saya, bisnis ini pun kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Yang penting setiap tahunnya ada pertumbuhan. Ya, yang kita ukur adalah pertumbuhan, teman-teman. Bagaimana teman-teman grow, hidup kita grow. Ya, itu yang lebih penting. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa grow? Ya, kita harus praktis, harus berlatih. Kalau kita nggak berlatih, gimana? Ya, jadi disiplin ya kita harus berlatih ya mau ditolak orang ya udah gitu ya kita harus apa kita harus berlatih menjadi orang yang sabar ya kita harus apa disiplin juga datang training dan meeting ya dan bagaimana kita ada pengembangan diri teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini semua harus berlatih ya. Nah, bukan hanya di sini jadi agen asuransi, tapi kita mau jalanin harus jadi pebisnis asuransi. Bagaimana kalau kita nggak bisa lead diri kita sendiri, lead ya maksudnya memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita mau rekrut, mimpin orang lain. Nah, itu semua harus belajar. Mulainya dari memimpin diri sendiri dulu gitu ya. Nah, power. Yang kelima, power. Power itu maksudnya bukan power untuk menguasai orang lain, tapi kita harus punya power untuk menguasai diri sendiri. Mental kita harus kuat, mindset kita harus kuat. Ya, bagaimana kita mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu diri kita sendiri. Ya, ini penting banget teman-teman. Oke. Nah, apa yang membuat kita ini bisa mengejar? Jadi kita harus memposisikan sukses di Prudential bagaikan persoalan hidup atau mati karena ini sudah pilihan kita. Yang tadi yang saya cerita nih. Ya kalau ini udah pilihan kita ya udah yuk kita selesain ya pertandingan ini dengan baik. Iya, memang kita harus terdesak untuk sukses di Prudential karena nggak ada pilihan lain. Karena kalau kita nggak sukses ya kita sengsara. Yang saya takut kadang-kadang takut hidup susah. Iya, lebih takut hidup susah dibandingin kalau ya kadang-kadang kita merasa kita takut ditolak. Enggak, kalau menurut saya. Ya, itu enggak ada seberapanya. Tapi kalau kita hidup susah itu lebih susah. Jadi kalau menurut saya bisnis di sini ya worth it banget buat teman-teman Uber. It's not easy. Memang ini nggak mudah, tapi worth it. Ya, kalau kita udah tahu nggak mudah, ya belajar. Kalau kita tahu nggak mudah, ya kita mesti datang training, mesti nanya. Ya, saya yakin banget. Ya, kalau kita lakuin terus, kita belajar terus, lama-lama kita akan bisa. Jadi masalahnya bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalah mau atau nggak mau doang kok. Ya, jadi bagaimana kita fokus teman-teman untuk capai itu ya karena memang udah nggak punya pendapatan yang lain. Pada waktu saya eh, full time ya mau full time saya benar-benar nguber. Income saya tinggalin ya. Pasangan saya kita tinggalin. Waktu itu kita belum married ya. Tapi dua-duanya kita full time di Prudential teman-teman. Pada waktu itu, waktu full time susah nggak? Waktu itu ya, karena ke Ubernya income-nya baru dari Prudential sama, berarti 3 income kita lepas 2, jadi tinggal sepertiga. Kadang-kadang memang kita perlu mundur selangkah, 2 langkah untuk maju ke 1000 langkah gitu ya. Nah, pada waktu itu ya ya udah kita ngirit-ngirit dulu lah gitu ya. Kita mau nggak mau ya bisa nggak bisa aja. Nah, saya cerita teman-teman, waktu saya full time, tiba-tiba ya ada satu company yang udah mau terima eh, yang cowok saya ya. Hmm,
ini namanya Hengki, teman-teman, pasangan saya, ya, spouse saya. Nah, si Hengki ini udah diterima di perusahaan rokok terbesar di Surabaya, ya. Yang saya bingung, lah kenapa baru diterimanya sekarang? Padahal proses interview semua udah dilakuin dari kemarin-kemarin. Tanda tangan semua pokoknya sudah oke semua gitu ya. Tes kesehatan, kalau perusahaan besar kan perlu yang namanya tes kesehatan ya. Nah ini kurang lebih naik income-nya 300% lebih. Jadi naiknya 3 kali lipat lebih teman-teman yang ditawarin ya. Pada waktu itu menurut teman-teman kita dalam keadaan ya lagi full time, baru full time, kita lagi BU, ditawarin dengan income 300% lebih kenaikannya. Teman-teman ambil atau nggak ambil? Ayo. Hah? Ayo. Ya kan? Galau nggak tuh ya? Ya, semua keluarga kita bilang ambil. Kalau lu ambil itu, lu kan katanya mau merit, lu mau beli rumah, ya. Lu pasti langsung tuh bisa beli rumah langsung merit. Cicilan lu bisa bayar lewat situ. Mau beli mobil langsung dapat. Ya, pada waktu itu kita galau teman-teman, ya. Dan kita tahu apa yang kita harus lakuin pada waktu kita galau. Kita ngapain teman-teman? Iya, iya. Selain berdoa, kita pasti ketemu sama leader, ya, ketemu leader saya, ya. Karena waktu itu kalau teman saya kan belum jadi leader, ya. Saya ketemu sama leadernya dia, ya. Eh, teman saya singkat cerita memang udah nggak jalanin teman-teman, ya. Dia waktu agent, pokoknya dia udah nggak jalanin. Saya jadi langsung ke Pak Susanto. Saya tanya, Pak Susanto lagi di mana? Ya, dia bilang lagi di mana? Karawaci. Ya, kalau ditanya dia ingat sampai sekarang ya. Saya tinggal di kota, teman-teman. Status saya tadi saya bilang saya nggak punya mobil. Ayo, saya harus ke Karawaci. Saya lagi galau. Kalau lagi galau gitu, pasti kalau diomongin, wih jauh banget. Tindakan kita apa? Ayo, ayo. Hah? Gak bakalan mau ketemu, bener nggak? Ya, pasti kita cari, ya udah nggak jadi ketemu lah gitu ya. Pada waktu itu kita tetap ketemuin Pak Santo, ya. Kita ketemuin, kita naik motor ke Karawaci, teman-teman. Iya, masih P7 kan ya, pinggang pantat pegel-pegel, ya. Nah, eh ya udah, ya, ya udah kita ketemu Pak Santo. Pak Santo akhirnya ngomong sama kita. Ya terserah sih, memang sih enak sih ya. Lu ke sana, lu langsung tuh dapat income yang lu mau. Ya, memang di sini belum kelihatan Ford gitu ya. Tapi lu tahu nggak? Kita di BOP-in ulang. Ya, besok lu UM dapat berapa? Besok lu SUM berapa? Besok lu AM berapa gitu ya. Pokoknya dia BOP ulang. Kalau waktu lu langsung lepas nih, kelihatannya gede, naik langsung gitu ya. Kenaikannya besok-besok berapa dia bilang? Kenaikannya itu bisa nggak seperti yang ada di Prudential? Naik itu nggak bisa 10-20%. Kalau income-nya udah gede, lu mau naik ya langsung 10-20% nggak mungkin dia bilang. Pasti kenaikannya cuma berapa sih? Kecil-kecil toh gitu ya. Angka toh nggak mungkin persentase dia bilang. Akhirnya kita dikuatin dan kita follow the leader. Saya ikutin leader saya teman-teman ya. Meskipun keluarga kita bilang sayang amat lu ngambil. Sayang loh angkanya itu gede loh. Kan lu mau capai goal lu ya. Mama saya tahu goal-goalnya saya kenapa. Kalau boleh undang mama saya tuh selalu tempel. Di mana? Di WC ada goalnya saya. Ya, dia bilang lu gila, lu mau beli mobil, lu gila ya. Di mobil, di apa? Sorry, di kamar saya tempel dia lagi make upan ya. Jadi kan kita bisa lihat tuh ya goal-goalnya saya tuh apa. Dia bilang lu gila ya gitu ya. Jadi semenjak di Prudential saya udah tahu tuh apa yang harus saya lakuin. Saya tempel biar saya lihat setiap harinya. Tapi waktu itu saya diledekin ya. Katanya lu mau capai goal lu. Ini udah langsung lu tanpa lu susah-susah lagi. Tapi lu lepas begitu aja. Ya, waktu itu tapi kita tetap fokus sama goal kita. Kita tahu apa yang harus kita lakuin. Ya, jadi
Singkat cerita, teman-teman, kita nggak ambil, kita tetap lakuin, ya tetap di Prudential. Ya, saya nyesel nggak? Ya, ayo, nyesel nggak? Saya cerita di akhir ya, saya utang nih. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat masa depan kita, benar? Kita nggak tahu apa yang jalan ke depan kita gimana. Tapi kita cuma setia sama prosesnya. Kita lakukan hal yang kita bisa lakuin. Ya, kita believe dulu sama sistem. Kita believe dulu sama perusahaan kita. Mungkin kita belum dapat pada waktu itu. Nanti saya cerita di akhir. Ya. Jadi finishing well, teman-teman. Jadi sudahkah kita yang memposisikan diri kita terdesak dan harus berhasil di Prudential? Ya, kalau belum terdesak ya nggak bisa. Jadi balik lagi teman-teman, ya kita sendiri harus self awareness. Kita harus punya kesadaran diri kita sendiri. Ya, kita harus sadar diri kita gimana, gitu ya. Kalau kita nggak sadar, kita nggak mau berubah, kan repot. Bener nggak? Jadi harus ada terdesaknya nih, ya. Kalau misalnya jawaban iya, pasti kita bisa, teman-teman. Pasti kita capai goalnya kita sendiri, ya. Oke. Bertanggung jawab, teman-teman. Nah, ini take responsible, ini penting banget sama kesuksesan kita. Bukan sukses ini bukan karena leader kita, ya. Sukses ini harus karena diri kita sendiri, teman-teman, ya. No blame, no excuse, no justify. Jadi jangan ada yang namanya kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Kita cuma excuse. Kita membuat yang namanya apa sih? Ya, alasan-alasan yang membuat kita nggak sukses kenapa? Sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri siapa? Iya, diri sendirilah gitu ya. Nggak ada orang lain gitu. Nah, 3 tipe orang, teman-teman, mau make it happen, mau ayo usahain itu harus terjadi. Atau wait something for happen, tunggu dulu lah, menunggu aja sampai sesuatu itu terjadi. Atau yang ketiga, nggak tahu apa yang terjadi. Ya, pilihan di tangan kita, teman-teman, mau yang apapun itu, apapun tantangannya, halangannya, tapi kita mau goal kita semua tercapai. Ya, itu yang penting, teman-teman, jangan pernah menunggu karena waktu itu kita nggak ada yang pernah tahu. Oke. Ini eh, boleh baca, teman-teman? Ya, semua bermula dari Anda terlebih dahulu, ya. How you believe in this business. Jadi balik lagi, teman-teman, semua itu dimulai dari kita sendiri. Kita udah believe belum sama bisnisnya? Ya, mulainya dari mana? Dari kita dulu loh, bukan dari orang lain loh, ya. Terus habis itu apa? Jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi orang sukses, maka secara otomatis Anda akan menjadi orang rata-rata, ya. Mau sukses ya sekalian sukses daripada ya gitu-gitu aja. Capek lu kalau jadi orang gitu-gitu aja, ya. Bayar harga aja. Yuk, maksudnya di sini itu worth it banget. Yang penting kita rela yang namanya bayar harga, ya. Setiap breakthrough diperlukan keberanian untuk berubah, ya. Jadi kalau kita mau breakthrough ya kita sendiri harus berubah. Nggak ada yang namanya ya eh keadaan apa ya, kita maunya hidup kita berubah tapi kita sendiri nggak mau berubah, kan nggak mungkin, ya. Jadi kalau mau breakthrough ya udah, yuk kita harus apa, berubahlah, ya. Follow system, trust your leader, punya lingkungan yang support, ya. Di sini lingkungan kita udah pasti positif gitu ya. Follow system, teman-teman, follow system, ya. Trust sama leader kita, nggak mungkin leader kita juga jermusin kita, ya. Terus rendahkan hati untuk belajar, ya. Jadi miliki bisnis ini. Jadi bisnis ini milik kita sendiri, bukan milik orang lain, bukan bisnisnya milik leader Anda, ya. Nah, ini semua penting, teman-teman. Kadang-kadang kita berasa kita kan udah jago ngomong, ya. Gue nggak usah belajar juga, orang juga udah trust sama kita. Nggak bisa begitu ya. Jadi yuk rendahin hati untuk belajar, ini penting banget. Punya attitude yang baik, ya, karena karma itu datangnya cepat, ya. Jangan kalau menurut saya attitude itu udah nomor 1. Di sini kalau hard skill kita gampang banget buat belajar.
Ya, hard skill itu masalah prospek, masalah produk, itu hard skill. Ya, rekrut bagaimana kita mau rekrut orang, itu hard skill. Ya, kita hafalin jenjang karirnya, itu hard skill. Hard skill itu gampang buat kita pelajarin. Tapi yang lebih penting, kadang-kadang kita lupa sama yang namanya soft skill. Soft skill itu kadang-kadang harus muncul dari diri sendiri. Soft skill itu kita harus banyak berlatih juga. Soft skill itu berbicara soal attitude kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, ini attitude sangat penting teman-teman di bisnis ini. Ya, oke. Fokus. Apa sih? Oke, pay the price ya. Jadi teman-teman, segala sesuatu kita mau masuk ke supermarket mau beli barang, ya. Contoh kita mau ambil beras. Beras ini akan jadi milik kita kalau kita bayar, bener nggak? Mau apapun snack, mau ambil daging, ini akan menjadi milik kita kalau kita bayar. Sama teman-teman, hidup mau enak, berarti kita harus bayar harga. Mau hidup enak tapi nggak berani bayar harga percuma. Jadi ada harga dari sebuah kesuksesan, kita akan merasa ya kalau sukses seperti apa. Tapi ada harga dari sebuah kegagalan. Kalau gagal enak nggak? Ada harga nggak yang kita pelajarin? Iya. Nah itu yang saya takut banget ya. Kalau kita nyantai ya kita nggak ngapa-ngapain, saya takut banget teman-teman. Ya karena ada harganya juga loh. Ya. Jadi pay now, play later. Atau kita mau pay now, ya Shopee dong. Ya. Jadi kalau mau main-main sekarang, ya bayar harganya nanti. Atau ya kita bayar harga sekarang, main-mainnya nanti. Ya, ayo teman-teman harus berani bayar harganya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu why-nya. Kalau kita tahu why-nya, baru kita akan ketemu how-nya. Bukan masalah kadang-kadang dulu kita fokus sama apa? Sama how. Ya enggak? How itu bagaimana ya? Gimana ya, Fon? Gimana ya? Bukan masalah how-nya kalau menurut saya lah, menurut saya. Tapi kita menemukan why-nya. Why kalau kuat kita akan bertahan di sini. Kalau why kuat kita tanpa dimotivasi pun kita akan berlari kencang. Ya, jadi penting banget kita untuk ketemu why-nya, teman-teman. Oke, ini perjalanan kita ya. Saya beserta dengan spouse saya, suami saya ya yang akhirnya kita menikah. Jadi kita jalanin di Prudential, semua berkat dari Prudential, teman-teman. Awal-awal tahun sebelum saya married, saya udah cerita saya beli rumah. Karena kita tahu masa mau tinggal di PMI ya, pondok mertua indah gitu ya. Nggak mau. Waktu itu saya berpikir kita harus beli rumah ya. Kalau beli mobil dulu, masa mau tidurnya di mobil? Ya, jadi pada waktu itu saya berjuang, saya beli rumah dulu. Setelah ada rumah, baru ngapain? Kumpulin duit buat apa? Buat merit, teman-teman. Setelah merit, apalagi? Beli mobil. Ya, baru setelah eh, beli mobil, ya kita beres dulu settle. Ya, apalagi teman-teman, saya kepengen bawa orang tua saya jalan-jalan. Saya pengen bawa mama papa saya yang nggak pernah ke luar negeri, saya mau ajak mereka jalan-jalan. Ya, saya udah tanya. Jadi pada waktu itu goal kita tutup tahun. Ya, saya mau ajak mama papa saya keluar. Saya tanya, mereka mau kemana? Pak, mah mau kemana? Ya, mereka sebut yang deket-deket aja. Kemana? Ke Singapura? Mau kemana? Mau ke KL? Mau ke Thailand? Oke. Ya, pada waktu itu kita putusin, ya, kita putusin ke 3 negara tetangga dulu, ya. Kita ambil paket tur, ya, karena nggak pernah jalan-jalan keluar ya, nggak mungkin pergi sendiri. Kalau sekarang mah kita ketawa, oh ke situ aja kok pakai tur, gitu. Waktu itu kita pakai tur, teman-teman naik bus, nggak enak gitu ya. Waktu itu oke, saya putusin, ya. Akhir tahun ya,
karena tutup tahun baru saya mau, ya, baru saya mau pergi. Tahu apa yang terjadi setelah kita ngomong-ngomong-ngomong, ya, ada satu kali, ya, saya ditelepon, ya, sama mama saya. Harus pulang ke rumah, ya. Saya pulang pelayanan, langsung dia bilang pulang ke rumah, ya. Karena kok aneh ya, papa lu lagi nonton TV kok nggak sadar, ya. Dipanggil-panggil kok nggak bangun, ya. Singkat cerita, pada waktu itu saya cepat-cepat pulang, saya bangunin, oh iya lu kok nggak bangun ya? Saya bawa ke rumah sakit, teman-teman masuk ke ICU. Ya, 1 malam di ICU dan besoknya gone. Ya, penyesalan nggak? Saya nyesel teman-teman pada waktu itu ya. Saya merasa, aduh papa saya kok nggak nunggu ya. Waktu memang nggak ada yang pernah tahu, benar? Kita nggak ada yang pernah tahu hidup itu seperti apa. Papa saya meninggal ya dalam keadaan dia belum lihat tuh anaknya seperti gimana. Iya, dia belum pernah ngerasain, dia belum happy. Waktu itu saya menyesal, tapi mau hidup diputar ulang juga ya gimana ya. Yang saya nggak sesalin adalah pokoknya saya udah melakukan yang terbaik yang saya bisa lakuin. Ya, memang goal-goalnya saya waktu itu begitu ya gimana gitu ya. Nggak mungkin belum belum settle kita udah buang duit ke jalan-jalan kan ada prioritas. Ya, tapi itu penyesalan saya ya dari situ saya belajar. Saya harus melakukan yang terbaik buat siapa? Ini tinggal satu mama saya. Ya, saya mau nggak mau, saya harus berjuang. Bagaimana? Jangan sampai ya penyesalan datang kedua kalinya. Ya, saya tahu kalau orang tua itu, kalau kita masih punya orang tua, siapa sih yang belum balas budi ke orang tua kita? Ayo, saya merasa kita belum bisa balas budi, benar? Saya mau lakuin yang selalu yang terbaik buat keluarga kita, buat orang tua kita. Makanya kenapa saya mau bahagiain, karena saya tahu why-nya saya apa. Dia udah susah, dari dulu susah. Dia berjuang buat anak-anaknya. Tapi kenapa kita pada waktu udah bisa kerja gitu ya, udah bisa melakukan di umur produktif kita, kenapa kita nggak lakukan sesuatu? Kenapa kita nyantai-nyantai ya? Jadi pada waktu itu tuh selalu terngiang-ngiang sama saya. Ya, kadang-kadang kalau di rumah pun kadang-kadang itu terngiang. Mama saya pensiun, masa saya udah pensiun? Jadi saya kabur-kabur, ya, saya kabur cepet-cepet. Saya nggak mau tuh di rumah kelamaan. Masa umurnya beda, tapi kita udah ikutan pensiun ada di rumah gitu ya. Jadi saya kabur, saya harus ngapain ya hari ini ya, gitu ya. Jadi saya lakukan yang terbaik teman-teman, sehingga itu membuahkan hasil setiap tahun. Saya dapat bonusnya doang. Promosi ke unit manager, promosi sebagai senior unit manager, dan promosi sebagai agency manager. Nggak pernah tinggal kelas. Ini bonusnya karena saya mengubah goalnya saya, ini bonus yang kita capai. Ya, jadi semua itu berkat Prudential dan kita jalanin bareng-bareng sama suami saya di Prudential. Oke, ini kita juga dapat semua penghargaan dari Prudential, kita jalanin bareng-bareng teman-teman. Selalu kita apapun ya setiap tahun kita berusaha, yuk kita capai ya. Sama-sama kita capai. Ya, kita kerja bareng kalau cuma dapat 1 tiket kan sayang. Jadi mau nggak mau kita berusaha untuk apa? Capai berdua, minimal 2 tiket teman-teman. Ya, jadi kita jalanin bareng-bareng sampai akhirnya, oke, kita nggak ada yang pernah tahu yang namanya umur, ya. Tiba-tiba suami saya yang masih muda, ya, yang kita nggak tahu waktu zaman COVID, ya, baru di tahun 2020 bulan 3, saya urus klaim meninggal nasabah saya karena COVID. Ya, yang kita baru kenal bulan 12, bulan 3 dia meninggal. Ya, sejak saat itu waktu saya sudah mulai tahu, ya, COVID berbahaya ya. Karena saya langsung baru mulai COVID bulan 3, saya udah urus klaim meninggal, saya nggak kemana-mana. Saya nggak kemana-mana teman-teman. Ya, semua saya lakuin itu di rumah. Ya, pada waktu itu saya ngapain teman-teman?
Saya teman-teman saya bilang jalan kaki lu gitu ya. Kita suka ada kelompok geng jalan pagi ya kalau di rumah setiap hari. Saya bilang saya takut ini COVID ya. Teman saya masih ngomong, kalau COVID, lu kalau Tuhan udah mau panggil, lu dimanapun juga bisa, Fon. Dia bilang gitu ya. Mau dimanapun tuh, apa pesawat terbang dia di rumah juga bisa jatuh di dalam rumah gitu ya. Dia masih ngomong gitu, tapi saya takut ya, saya nggak keluar rumah. Ya, bulan 5 tiba-tiba malam-malam saya lagi meeting sama tim. Ya, kita masih hahaha meeting sama tim sampai jam 11 malam. Kan COVID cuma bisa apa? Zoom. Benar yang kita bisa lakuin Zoom. Iya, masih ngobrol sama tim saya. Iya. Ya udah sampai jam 11 malam. Dan saya masih lanjut teleponan WA-an jam 12 malam. Iya. Nah, jam 3 pagi kejadian teman-teman. Iya. Suami saya meninggal di kamar mandi. Iya, jatuh. Saya terbangun karena bunyinya kenceng dan alhasil ya udah meninggal ya di tempat ya. Tim saya kasih tahu dia nggak percaya karena saya cuma ngomong cepet ya karena itu jam 3 pagi saya bilang Hengki udah nggak ada, tapi mereka nangkepnya filenya udah nggak ada karena kita lagi ngomongin kan masih malam masih ketemu masih meeting gitu ya, mereka masih beranggapan filenya nggak ada di Hengki udah nggak ada. Jadi mereka nggak percaya, nggak ada komen, nggak ada apa. Sampai denger baru ya dari orang ke orang baru. Waktu begitu cepat berlalu teman-teman. Ya, di usianya yang masih muda, yang tidak pernah klaim black card, yang nggak pernah klaim kartu merah, ya, yang kita nggak pernah nyangka kita ngomongin orang ternyata apa kenanya di diri kita sendiri. Siapa yang pernah nyangka hal ini bisa terjadi? Iya, kita nggak ada yang tahu teman-teman, bener? Iya, begitu cepat waktu berlalu, anak-anak juga masih kecil, ya. Waktu itu anak saya ini baru kelas 3 SD, satu masih 4 SD. Ya, masih kecil, mau nggak mau ya, saya harus apa? Iya, iya mau nggak mau harus terima, belajar menerima. Yang tadinya kemana-mana selalu berdua, iya. Sekarang mau nggak mau, iya sendiri, iya. Hal apa yang eh, apa ya? Iya, teman-teman nggak ada yang pernah nyangka kalau ini bakalan terjadi. Ya, yang dulunya saya pikir saya nggak bisa, ya karena ada berdua lebih gampang. Ternyata mau nggak mau Tuhan ajarin kita, ya apapun itu ya udah lakuin, Eh, bersyukur gitu ya. Pada waktu itu saya nggak bisa nyetir, karena kenapa? Karena selalu ada pasangan saya. Kemana-mana ada dia, ada saya pokoknya. Ya, kalau nggak ada dia, udah saya naik Grab. Saya cukup mandiri. Tapi ternyata ditinggalin langsung blok. Tapi bersyukur waktu itu zamannya COVID, teman-teman. Namanya COVID, gimana teman-teman waktu COVID? Iya, belajar. Iya, bisa belajar langsung bawa mobil. Yang tadinya nggak bisa, bisa kok. Langsung bisa. Ya, saya kemarin ngomong sama driver saya baru kurang lebih kan 5 tahun ya, tapi puji Tuhan nggak pernah nyenggol, nggak pernah nabrak. Segala sesuatu, maksud saya gini, apapun itu kalau kita dari nggak bisa, mau jadi bisa, yang penting kita benar-benar mau. Asal mau belajar, asal mau melangkah, gitu ya. Asal ada Tuhan, benar? Iya. Jadi segala sesuatu yang kejadian ini kita nggak pernah tahu. Teman-teman tadi saya cerita, kalau dulu kita comeback menjadi karyawan, pada waktu itu kalau kita benar-benar nih ditawarin income besar, kita balik lagi. Ingat cerita saya yang tadi, apa yang terjadi? Ya, income berdua bisa jadi tinggal satu. Atau saya terlena karena dia punya income besar, saya nggak kerja. Lama-lama apa teman-teman? Ayo, income-nya nggak ada, hilang. Bener dong?
Kalau pasangan saya meninggal, ya udah income itu hilang. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu teman-teman kenapa kita harus melakukan bisnis ini dengan benar. Kadang-kadang kita cuma tahu ceritanya, sistemnya seperti gimana. Benar? Dulu kita bilang nih, oh kalau masih di karyawan kita ada resiko. Resiko apa? Benar? Kalau waktu sakit kritis, income bisa hilang. Atau meninggal, income bisa hilang. Kita ngomong sama orang tapi sadar nggak buat diri kita sendiri juga. Iya. Nah ini satu pembelajaran saya. Tapi saya bersyukur apapun itu kita harus syukurin. Ya, kita ada di Prudential, Tuhan mempersiapkan itu. Ya, ada di Prudential, ya, bagaimana kita belajar tentang financial planning. Bagaimana kita belajar semuanya itu lewat apa? Lewat bisnis ini. Ini adalah sekolah kehidupan teman-teman. Kalau menurut saya, lewat Prudential kita dibentuk karakter kita. Bukan masalah dompet aja, ya, tapi bagaimana karakter kita, pertumbuhan kita, ini semua lewat apa? Lewat bisnis ini, teman-teman. Ya, makanya itu waktu kita nggak ada yang tahu ya ke depan itu gimana, benar? Kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa ya, nggak mungkin kita bisa kembali lagi. Tapi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ini akhir tahun teman-teman bisa jadi refleksi. Kadang-kadang kita belajar dari kasus orang, benar? Nggak perlu kita ngalamin, tapi kita harus belajar kasus orang. Bagaimana kalau kita bermain-main dengan waktu dan waktu itu nggak bisa diulang kembali? Itu gimana? Iya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sandepan saya yang tadinya kita pergi berdua, lama-lama, ya karena suami saya nggak ada, ya udah, ya saya mulai ajak mama saya jalan, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sandepan saya, kadang-kadang saya juga kalau speaker gitu ya, karena ngeliat sandepan jadinya kayaknya gimana gitu ya, mulai ulang lagi gitu ya, masa-masa maksudnya mengingat gitu ya, itu kadang-kadang membuat saya apa ya, ya itu ya, eh, ya kadang-kadang kita sedih juga ya kalau lihat maksudnya fotonya gitu yang tadinya kita bisa bareng kok begini gitu ya. Nah, memang waktu nggak ada yang tahu teman-teman, ya. Tapi jangan sampai ya kita santai-santai, kita terlena, ya nggak tahu di depan itu seperti apa. Tapi kalau kita udah lakukan yang terbaik, kita nggak akan menyesal. Tapi kalau kita belum melakukan yang terbaik, pasti penyesalan itu ada. Ya, jadi ketika Anda bertambah tua, Anda akan menemukan satu-satunya hal yang Anda sesali adalah hal-hal yang tidak Anda lakukan. Ya, tapi kalau kita udah lakukan yang terbaik, nggak apa-apa, teman-teman. Kita nggak bakalan menyesal gitu ya. Mau gimana lagi? Karena resiko kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, oke. Anda berhenti, tapi waktu tidak pernah menunggu. Ya, jangan lupa kalau kita mau nyantai-nyantai, nah ini dia, waktu itu nggak pernah menunggu kita. Ya, jangan buang-buang waktu. Kalau masih ada 1 bulan lagi, lakukan yang terbaik. Kadang-kadang banyak sekali di luar sana, tahun depan aja. Kalau saya nggak pernah menunda. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik? Ya lakukan yang terbaik dulu buat tahun ini. Urusan tahun depan ya berkat tahun depan. Berkat tahun ini ya selesain dulu, gitu ya. Nah, pada waktu suami saya nggak ada, saya tetap yang tadi saya bilang, saya harus melakukan yang terbaik. Ya, saya tetap loh PCC leader, PCC agent pada waktu itu. Ya, maksud saya waktu itu saya juga dimotivasi sama tim saya ya. Eh, ini tim saya ada satu ya, ngomongannya juga ini ya. Dia ngomong gini, Fon, lu harus bangkit. Ya, dia ngomong. Kalau waktu itu lu berdua, lu bisa. Sekarang lu sendiri, masa lu nggak bisa? Ya dia ngomong. Ini tim saya lu yang ngomong, bukannya leader ya. Kalau waktu itu lu bisa, sekarang lu jatuh, lu nggak dapet apa-apa. Berarti yang jago itu laki lu doang. Dia ngomong gitu ya. Harga diri saya. Tadi yang saya bilang, saya harga diri ya. Jadi saya menunjukkan setiap tahun ya, masalah boleh ada, tantangan banyak teman-teman. Ya, seorang Foni yang urusannya kadang-kadang saya bilang ini nggak habis-habis kerjaannya gitu, karena semua dipikul sama saya kan. Ya, jadi jangan mau kalah, yang masih ada berdua, ayo.
Ya, tapi tahun depannya tetap saya pertahanin double star club leader, double star club producer. Itu tahun kedua. Jadi kalau mau dibilang tuh zaman Covid 2021, ya kan? 2000 yang pencapaian 2021 berarti 2022 gitu ya. Maksud saya setiap tahunnya yuk kita lakukan yang terbaik. Ya, jangan selalu excuse. Dulu kan ada pasangan, sekarang kan nggak ada. Ya biasa-biasa aja juga boleh kali gitu ya. Nggak ada yang namanya excuse teman-teman. Ya, lakukan yang terbaik selama kita bisa teman-teman. Ya, capai yang terbaik karena di depan sana kita nggak ada yang pernah tahu ya. Hidup adalah pilihan, kita mau sukses atau mau alasan. Ya, kalau kita mau sukses lupain alasan, kalau mau alasan lupain sukses kita. Ya, ini penting banget. Jangan kadang-kadang kita excuse, kita ngomong sama leader kita beralasan terus. Yang rugi siapa? Kitanya, teman-teman. Jadi ayo kalau mau sukses, lupainlah alasan ada. Ya, karena hidup itu pilihan, teman-teman harus melakukan, ya harus memilih yang tepat ya untuk hidup Anda sendiri. Ya, ayo kita finishing well 3 minggu lagi ya. Waktu ini berjalan terus. Yuk kita finish sampai dengan 31 Desember 2025 ya. Lakukan yang terbaik selama kita bisa, lakukan ya buat keluarga kita. Yang pasti man do the best, let God do the rest. Artinya kita cuma bisa lakukan yang terbaik, sisanya tinggal Tuhan yang bekerja ya. Percaya saja teman-teman, kalau kita udah lakukan yang terbaik, Tuhan juga lihat. Kalau kita udah lakukan yang terbaik, pasti semesta juga mendukung. Ya, itu aja teman-teman. See you at the top. Thank you. Keren-keren nih. Tapi ya gue salut satu hal ya. eh Foni kemana-mana selalu bawa mamanya. Sejak pasangannya nggak ada ya. Pernah gue tanya sekali ke mamanya waktu itu kita di mana ya yang kita bareng. Milan ya Milan. Ih happy nggak? Oh happy, Foni hebat. Gue tanya malu, nggak tahu kan lo? Di toilet. Iya, kita kalau sampai orang tua kita bangga. Sebenarnya orang tua kita nggak mungkin ngejatuhin kita. Tapi kalau kita bisa kasih dia yang terbaik, pasti dia akan jauh lebih bangga. Kalau lu tahu big why lu apa, no matter about the how. Itu gue percaya banget. Oke, thank you Foni. Kita masih ada sesi tanya jawab nggak? Satu boleh lah ya, satu aja, satu aja. Pertanyaan yang gak sensitif. Orangnya nggak ada yang sensitif. Oke, Hatta mau nanya ya? Boleh dong, satu aja. Rugi loh. Susah loh ngundang Foni loh. Beneran nih nggak ada yang mau? Hah? Ya boleh. Mau pakai mic lah ya. Suaranya kencengan kalau nggak pakai mic. Pastinya nggak mungkin. Kalau dulu kan 2,7 miliar ya. Nah itu nggak mungkin kan dalam 3 tahun itu seorang broker kalau jual sendiri pasti bangkit. Nah gimana seorang yang broker ini bisa bangkit dan penting sampai luar desa? Kita tahu itu. Oke. Yang pertama, waktu itu saya adalah saya rekrut orang. Ya, saya selalu rekrut orang itu yang minimal sesaya dan bahkan di atasnya. Kebanyakan orang nggak berani rekrut orang yang middle up. Betul. Kadang-kadang mereka merasa ya yang di bawah kita lebih pede gitu ya. Ya kayaknya kalau orang-orangnya yang apa ya yang di bawah kita kayaknya kita lebih enak Hebat. aja ya gitu. Padahal saya selalu bilang sama tim saya sama aja loh. Lu mau ajarin orang-orang yang merasanya itu di atas lu atau yang di bawah lu itu effort yang kita keluarin sama. Cuma secara mindset saya yang kita keluarin waktunya sama kok. Bener? Segala sesuatu yang kita mau trainingin dia, mau canvassing sama dia, sama effort yang kita keluarin sama. Kenapa lu nggak pede? Yang pertamanya dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Jadi pada waktu itu saya rekrut orang-orang yang punya apa? Punya ya dia punya value, ya. Value dia apa? Dia mungkin lebih hebat dari saya. Saya nggak malu.
Kita cetak orang-orang yang lebih hebat dari kita. Itu namanya is a leader. Ya, bukan kita sendiri yang hebat. Yang penting adalah kita mau orang-orang yang kita rekrut itu lebih hebat dibandingin kita. Bagaimana kita bisa duplikasikan orang-orang itu buat naik. Pada waktu tahun itu 2000, jadi gini, saya join ya, awal-awal saya nggak Star Club teman-teman, tapi yang saya promosiin Star Club. Saya ngerti ya, pada waktu itu saya market saya kurang ya, market saya kurang, ya saya nggak Star Club ya. Pada waktu itu saya apa? Saya ya udah cuma apa sih waktu itu quality agent, quality club ya, zaman-zaman dulu. Terus saya naik kelas, saya promosi. Yang saya promosiin Star Club. Sakit hati nggak? Ya, ya nggak boleh sakit hati, bener? Iya dia mampu, dia emang hebat. Ya kita bantu dia sampai dia Star Club. Pada waktu dia Star Club, gimana? Lebih pede. Ya, lebih pede, auranya ada. Tapi tahun depannya saya berusaha karena saya nggak mau juga ya lama-lama nanti kepalanya bisa jadi lebih gede daripada pintu. Ya, jadi saya berusaha ini harga diri, balik lagi harga diri ya. Jadi saya berusaha tahun depannya saya Star Club teman-teman. Mulai dari itu 2008 langsung saya Star Club. Ya, 2007 saya miss. 2005, 2006 itu karena baru join ya. Itu saya memang belum ada kenalan ya. Belum masih dalam tahap belajar ya. Jadi waktu setelah itu saya berjuang teman-teman. Istanbul itu pokoknya saya Star Club 2007 ya. Istanbul 2000 berapa? Jadi itu kali saya baru Star Club pertama saya. Karena saya belajar tahun kemarin saya miss, tapi saya nggak apa-apa, saya rekrut. Dan yang penting saya tahu pada waktu itu kan diajarin, masa lu nggak naik kelas? Punya anak aja kalau nggak naik kelas malu ya. Iya dong, kita selalu bilang lu naik kelas ya, lu naik kelas ya. Tapi masa kita nggak naik kelas malu dong. Jadi waktu itu harga diri. Jadi saya wajib naik kelas gimana pun caranya. Caranya baru kita pikirin rekrut orang-orang yang bagus. Yang lebih bagus dari kita, nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah rekrut orang-orang bagus, kitanya nggak jadi bagus, itu salah kita. Kan kitanya juga harus punya kapasitas, ya. Seorang leader, kalau menurut saya kita harus punya yang namanya kapasitas, harus punya kompetensi. Kompeten nggak kita? Kalau kita nggak kompeten, gimana kita mau rekrut orang-orang yang kompeten? Ya, jadi yang dimampukan harus diri kita sendiri dulu. Waktu itu kalau ditanya believe loh. Kadang-kadang orang suka bilang, kok lu berani ya rekrut dia? Ya karena saya believe. Ya saya suka waktu itu mah ditanya juga. Lu lihat nih koran Kompas. Dulu kan koran Kompas ya. Ada lu nggak di sono? Sekarang saya nggak ada. Tapi saya janji tahun depan pasti ada nama saya di situ. Malu nggak? Nggak usah malu. Kadang-kadang ya dulu kan kita malu juga ya gitu. Tapi dengan itu saya komitmen, saya janji, saya harus lebih baik lagi. Saya harus ada. Kita udah ngomong-ngomong terus loh, masa kita nggak ada gitu ya. Jadi dulu saya berusaha, gimana ya, teman-teman saya masuk cuma 300.000. Sapego gitu ya. Paling gede gope gitu ya. 500.000 ya, dulu kan masih ada ya 3,5, paling tinggi gope. Tapi saya memenangkan itu, bagaimana saya dapat nasabah yang 1 juta. Setelah 1 juta saya cari yang 2 juta. Setelah 2 juta baru saya cari yang 5 juta. Jadi pelan-pelan. Rekrutmen juga sama. Saya ya saya kembangin tim. Orang-orang yang saya rekrut itu kalau menurut saya levelnya ya itu harus ya itu di atas kita. Gitu. Itu aja sih. Thank you. Jadi nggak usah takut ya. Mau rekrut yang di atas kita nggak usah takut ya. Iya, Yang itu mulainya dari belief dulu ya. Kalau kita tahu bisnis ini bagus, ya kita rekrut orang-orang yang ya punya kemampuan juga gitu. Karena kan tanggung gitu loh, ya tanggung. Jadi ya itu. Kalau saya iyalah ya. Ngomongnya juga sama kok ya. Mm-mm. Meeting aja sampai jadi tim lu ya. Ya naik turun di bisnis Iya. ini ada teman-teman. Ya tim saya
kalau mau cerita banyak pasang surutnya juga ada, tapi itu namanya kita belajar ya. Banyak yang dari besar itu langsung grow, kecabut di tempat lain, ya nggak apa-apa, kita belajar bersyukur, hilang satu tumbuh seribu ya. Yang penting bagaimana kita nggak berhenti, ya bagaimana kita tetap bertahan di bisnis ini. Ya, masalah boleh ada, tapi bagaimana kita bisa cari solusi terhadap masalah itu. Itu aja teman-teman. Keren, 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 keren. Oke, teman-teman kasih applause dong yang meriah. Waktunya terbatas. Besok kita bikin sesi 1 harian bersama Foni. Oke, thank you ya Fon, thank you. Ketemu nih kita ya. Jangan mundur dulu di sini tetap. Acong mana? Nggak ada ya. Oke, thank you ya. Kasih applause lagi. Foto bareng dulu, Fon.